Ya, ini kembali Buya kan seorang cendekiawan Muslim, juga seorang pakar ekonomi syariah. Nah, ini tentang Bank Muamalat yang akan bergabung dengan BTN Syariah ini gimana? Saya keberatan. So kalau dia bergabung, maka dia menjadi bank milik negara. Harusnya bagaimana yang terbaik? Kalau dia sudah menjadi bank milik negara, biasanya oknum-oknum pemerintah itu banyak intervensi, sehingga banknya tidak berjalan dengan baik, ya. Nah, sementara Bank Muamalat ini adalah bank yang didirikan oleh umat Islam. Kenapa umat Islam pengen mendirikan bank? Karena masyarakat kita ini kayak piramid gitu ya. Atas, tengah, bawah. Di atas itu kan banyak non-muslim. Untuk hari ini saya sebagai contoh ya. 10 orang terkaya di negeri ini hanya satu beragama Islam. 2 orang terkaya, dari 20 orang terkaya hanya 2 orang beragama Islam. Dari 50 orang terkaya di negeri ini hanya 4 atau 5 orang beragama Islam, coba bayangkan. Lalu umat Islam ada di mana? Yang jelas umat Islam bukan berada di lapis atas, tapi ada di UMKM. Menengah ke Tuh, oleh karena itu kita menginginkan sebuah perbankan yang komit kepada UMKM. Sejarahnya Bank Muamalat itu adalah untuk UMKM, untuk umat yang ada di bawah. Bukan ingin mengembangkan SARA ya, tapi kalau seandainya hal itu tidak ditempuh, maka kesenjangan sosial ekonomi semakin tajam. Nanti kebencian terhadap orang-orang kaya itu semakin meningkat. Dan yang paling terancam menurut saya adalah orang dari suku etnis Cina. Pertanyaan, mau nggak saya? Saudara-saudara saya yang sebangsa dengan saya dari etnis Cina terancam di negeri, saya tidak mau. Ya. Tuh, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Nah, kita rubah struktur masyarakat kita dari bentuk piramid menjadi seperti bentuk bola ketupat kayak gini. Ya, di atas kecil, di tengah besar, Bawahnya di bawah kecil. Di atas berapa tuh Pak Nirabas? Kata Pak Habibie 2%. Di tengah berapa Pak Nirabas? Kata Pak Habibie 90%. Di bawah berapa Pak Nirabas? Kata Habibie 3%. Kan ya? Tapi kalau ini strukturnya kayak begini, nanti berubah lagi. Kayak bentuk gunungan ya. Di mana di bawahnya udah datar. Nggak ada lagi runcing, di bawah itu datar. Nah, itu yang terjadi di Singapura hari ini. Di Singapura itu enggak ada. Yang ada hanya usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Usaha mikro, ultramikro udah ada di Singapura sekarang nih. Nah, kita harus menuju ke sana itu. Tiba pertanyaan, bagaimana caranya itu? Nah, saya tanya, mana yang lebih maju Indonesia sama Singapura? Maju Singapura kan gitu ya? Singapura. Nah, kalau gitu kita harus belajar sama Singapura. Bagaimana mengentaskan kemiskinan kan gitu kan ya? Tapi kan negaranya kecil, Singapura, hanya 4 juta lebih. Ya meskipun kecil, tapi itu kan bisa ditransfer untuk yang besar kan gitu ya. 70 juta kan Gampang bagi saya. Itu yang disebut dengan affirmative action. Politik keberpihakan. Kemana pemerintah berpihak? Pemerintah tidak usah bela lagi lah. Yang kaya-kaya itu, dia udah bisa ngurus diri sendiri kok. Yang dibela itu adalah yang lebih bawah ini. Oleh karena itu saya maunya yang namanya Bank Muamalat itu tidak usah di-merger, lalu dia fokus untuk usaha mikro dan ultramikro. Tahu besarnya berapa? Mikro ultramikro itu? Besarnya adalah sekitar 98,68%. Begitu banyak. Sementara usaha besar itu hanya 0,01%, usaha menengah itu 0,09%, usaha kecil itu besarnya 1,22%, yang namanya usaha mikro, ultramikro itu 98,68%. Siapa mikirkan mereka? Ya pemerintah ikut lewat program BRI-nya ya, tapi menurut saya belum mencukupi karena masih banyak. Ya orang-orang yang dijerat dan terjerat oleh rentenir. Saya sering sekali menolong orang-orang yang terjerat dalam rentenir ya. Jadi saya terus terang saja berbeda dengan Pak Erick Thohir. Nah, ada kata-kata orang Arif gini. Kata orang Arif begini ya. Kalau Anda ingin tahu tentang siapa lawan bicara Anda harus ketahui siapa temannya. Jadi lingkungannya harus dilihat. Iya. Kalau saya ingin tahu Pak Edi Wijani siapa, ya saya tahu teman-temannya siapa teman-temannya. Kalau Pak Edi ingin tahu juga saya, siapa teman-teman saya? Karena teman-teman saya pasti ada pengaruh pada saya. Siapa teman-teman Pak Erick Thohir? Teman-teman Pak Erick Thohir adalah konglomerat, pemilik kapital, oligarki. Siapa teman-teman Anwar Abbas? Fuqara dan masakin. Masyarakat bawah teman-teman saya. Gitu. Oleh karena itu, wajar Pak Erick Thohir memperjuangkan para pemilik kapital. Tapi juga wajar saya memperjuangkan nasib rakyat yang di bawah, karena itu teman saya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu cuma kalau dia lihat di perspektif negara bagaimana caranya nih?
Ya kalau menurut saya negara harus memikirkan seluruh bangsanya, seluruh rakyatnya dari atas sampai ke bawah kan gitu ya. Cuma yang sangat perlu ditolong itu yang mana? Menurut saya yang sangat perlu ditolong itu bukan yang di atas, tapi yang di bawah. Nah, sekarang ayo kita lihat ya. Pak Jokowi tanggal 20 Februari menyatakan begini. Dunia perbankan baru berhasil mengucurkan kredit dan pembiayaan kepada UMKM. UMKM jumlahnya 99,99%. Tanggal 20 Februari nih Pak Jokowi bilang, baru yang dikucurkan untuk UMKM 19%. Masih jauh di bawah harapan. Jadi yang kalau 19% berarti yang 81% itu kepada siapa? 80%. 81% jatuh ke usaha besar. Usaha besar berapa jumlahnya? 0,01%. UMKM berapa? 99,99%. Ini bukan kata saya, kalau tidak percaya baca aja media itu. Tapi kan memang jumlah UMKM mikro ini banyak, tapi jumlah dari transaksinya mungkin yang sedikit. Karena konglomerat ini meskipun jumlahnya persentase kecil, tapi usaha bisnisnya kan mencakup sangat besar dan luas dari segi jumlah nilai uang. Ya makanya kesimpulannya akhirnya ya, berarti kalau begitu pemerintah ini kebijakannya lebih fokus kepada pertumbuhan ekonomi, kurang kepada pemerataan. Kalau saya lebih menekankan kepada pemerataan, tapi bukan mengabaikan pertumbuhan. Gitu. Tapi kalau ekonomi rakyat kuat juga pertumbuhan pasti akan naik. Oh jelas lah.